Tuhan bilang gini, aku mau anggur manis. Begitu Tuhan bilang, aku mau anggur manis, saudara, saya keluarin. Saudara, uang saya pribadi, saya langsung bilang, ini 50 juta buat modal awal. Selesai anggur manis, tiba-tiba Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. saudara, berbunga dan bersinar. Karena janjinya pada waktu rohnya dicurahkan, maka seluruh padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Semua kegenapan akan menjadi kenyataan. Saudara dan saya berdoa, itu tidak hanya menjadi kesaksian buat beberapa orang. Amin. Tapi saudara harus menikmati. Amin. Dan malam ini saya berdoa, renungkan, dan benar-benar jadilah pelaku firman, supaya semua janji menjadi kenyataan. Menuai dalam terang. Ini judulnya. Galatia 6 ayat 9. Jangan biarkan dirimu menjadi letih menanam benih yang baik, sebab pada saat musim menuai, engkau akan menuai tuaian yang ajaib jika engkau tidak menyerah dan berhenti. Wonderful harvest, saudara. Saudara, dan kemudian dalam bahasa yang lain, saudara ya, di The Passion berkata gini, yang menabur dari hati yang limpah, ini ayat yang lain, akan menuai tuaian yang berlimpah. Nah, kita pelan-pelan ya saudara ya. Saudara, ada banyak orang itu tidak menabur dari sejak kecil. Pada waktu kecil dia beralasan, orang tua saya sudah menabur. Pada waktu remaja dia bilang belum punya banyak. Pada waktu sudah menikah kebutuhan banyak. Pada waktu saudara ya sudah tua, sudah hidup dari pensiun. Jadi menaburnya pas-pasan. Saudara, dan itu namanya tidak menabur dengan hati yang limpah. Saudara dan saya mau berkata hari ini, kalau saudara masih punya kesempatan, menaburlah dalam ketepatan, tapi dengan hati yang limpah. Saya masih ingat pada waktu saya itu baru kelas 3 SD. Saudara, hari itu ibu saudara ya, seorang hamba Tuhan datang ke tempat ayah saya. Dan dia cuma cerita saudara, bahwa di desa tidak ada saudara buku pelajaran, buku bacaan. Saya kumpulin semua buku. Kemudian saya tabur. Saya bilang, Pak, pokoknya kirimkan ke desa itu. Dan pada waktu saya memulai pelayanan Mahanaim sampai hari ini, saya tidak pernah berhenti saudara menuai yang namanya buku tulis, buku pelajaran, buku bahasa Inggris, semuanya berlimpah. Saudara, di awal saya pelayanan buat anak pemulung, sudah langsung dikirimin 100.000 buku tulis. Saudara bisa bayangin? Mungkin saudara bilang, Bu, itu banyak. Banyak sih, tapi kalau saudara yang saudara layanin 10.000 seperti saya, setiap anak dapat 5, sudah habis saudara ya. Saudara, kita bagi-bagi juga kemana-mana, habis langsung. Tapi Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, betapa berlimpahnya. Dia bilang, itu yang kau tabur. Sejak waktu usia sangat muda, kelas 3 SD, kau sudah tabur. Dan hari ini kau melimpahi semuanya. Saudara, begitu saya kelas 6 SD, saya sudah mulai buka pelayanan. Ya, jadi buat adik-adik, buat semuanya, jangan lelah menabur. Saya buka pelayanan, saudara, buat anak-anak miskin dan semua makanan di rumah. Permen apapun termasuk uang saya sudah mulai ngelesin kelas 6 SD. Saudara, semuanya saya masukkan pelayanan. Dan hari ini tidak pernah berhenti saya menuai berkat yang ajaib. Sampai saudara, hari ini kalau sudah bilang ini, ibu jadi hamba Tuhan, ibu ngasih perpuluhan. Ya, jangan alasan ya. Ada beberapa hamba Tuhan
bilang begini, saya ini sudah jadi hamba Tuhan, jadi tidak perlu ngasih perpuluhan. Saya bahkan tidak ngasih perpuluhan, saudara. Saya ngasih kadang-kadang 30, saya kadang-kadang ngasih saudara ya 50%. Karena saya berkata apapun yang Tuhan mau, saya belajar untuk menabur dengan hati yang limpah. Saudara, ini salah satunya. Hari itu Paskah tahun ini, tiba-tiba Tuhan bilang gini, aku mau anggur manis. Begitu Tuhan bilang, aku mau anggur manis, saudara, saya keluarin. Saudara, uang saya pribadi, saya langsung bilang, ini 50 juta buat modal awal. Selesai anggur manis, tiba-tiba Tuhan bilang, nak, masa kamu tidak buat di kotamu sendiri? Di tempat yang paling keras. Saudara, ada sebuah tempat di kota saya, tapi di kabupaten. Saudara, Tuhan bilang, adain di sana. Besar-besaran. Kalau Tuhan ngomong tidak usah ditanya. Sudah langsung saja. Yes, kan saya panggilannya tentara ya. Jadi kan tidak boleh berandai-andai beralasan. Saya cuma bilang, ya, amin. Dan hari itu, karena kami baru selesai anggur manis, dan itu menghabiskan 1,5 M. Yang datang 20.000. Saudara, dan Tuhan suruh buat lagi di bed kasih. Semua tim saya bilang begini, Bu, tidak ada uang 1 sen pun. Saya bilang, iya saya tahu. Sudah gak apa-apa, tenang aja. Saya mulai nanya Tuhan, Tuhan bilang tabur sesuai dengan jumlah kabupaten. Saudara, kami ada 12 kabupaten. Saudara, saya tabur dulu. Pertama 12 juta. Terus setelah itu tiba-tiba Tuhan bilang lagi, kamu tuh harus adopsi di hatimu setiap kali. 38 provinsi. Saya senyum, oke. Tambah lagi 38 juta. Saudara, dan setelah itu saya bilang, berapa lagi Tuhan? Tuhan mau habisin uangku? Nggak masalah, hayu. Saudara, dan Tuhan bilang, seberapa yang kamu rela? Oke. Coba menaburlah dengan limpah. Dan hari itu kelihatannya nih saudara, kelihatannya. Begitu menabur, iblis gak suka. Saudara, Pak Paul itu bikin sebuah perusahaan yang bersama-sama. Di luar punyanya Stephen ya. Kami punya kandang ayam saudara ya, bertiga. Jadi dari Pak Paul, dari saya berempat. Dari Pak Paul, dari saya, Joshua sama Stephen. Kami bikin kandang ayam bersama saudara. Saudara, dan kandang ayam itu 6 M. Saudara, dan hasilnya tuh keren banget. Setiap 2 bulan sekali minimal 400 juta dibagi 4. Saudara hitung aja. Lumayan toh. Satu orang 100 juta. Lumayan. 2 bulan berarti sebulan 50 juta. Dan saudara, begitu Tuhan bilang saya suruh buat Transera. Saudara, tempatnya namanya di Transera di Bekasi. Saudara, saya tabur. Itu kandang kebakar habis. Ludes. Gara-gara anak buahnya dibilangin begini sama Stephen, sudah panen, sudah dicuci bersih. Stephen bilang begini, tunggu 2 hari sampai kering, nanti dicek, terus kemudian baru saklarnya dinaikkan. Saudara, begitu 2 hari anak buahnya taat tapi tidak ngecek, langsung saklarnya dinaikkan. Bam! Ternyata hari-hari itu mendung. Jadi belum kering. Dan habis dinaikkan anak buahnya pergi aja. Ketika api sudah membubung tinggi, baru pada datang, sudah ludes. Sepertinya iblis berkata, kamu nabur, itu loh upahnya. Tiba-tiba penghasilan kalian sekeluarga hilang. Tapi saya mau berkata, kami itu berempat punya keeroran yang positif. Kami berempat ketawa. Ya, Pak Paul tidak ada, tapi ada Stephen, ada Clara, ada Kesia, ada Joshua. Pokoknya kami kumpul semua dan kami ketawa, saudara. Yang Stephen bilang begini, kalian sih kurang doa, tapi tidak apa-apa lah, sekarang doain. Saya mau cari
keuntungan dari asuransi. Belum sih saudara, belum. Sampai hari ini belum keluar dari asuransi, belum dibangun lagi. Tapi dia dengan ketawa dia bilang, bagus, ini tantangan lagi buat saya untuk mengetahui selak beluk asuransi. Saudara, yang Joshua bilang begini, baguslah, supaya saya ini gak bersandar hatiku sama kandang itu. Karena hatiku ini sudah mulai bersandar sama kandang itu. Terus yang saya bilang begini, bagus, iblis cari gara-gara, saya makin gila. Saya bilang, saya keluarin semua tabungan, saya tabur. Dan saya berkata, itu satu kandang ayam, saudara, isinya 35.000. Saya bilang begini, saya minta di Transera di bed kasih 35.000. Saya tuntut satu ekor ayam 35, satu orang. Saudara, dan benar 35.000 tanggal 17 Mei. Saudara, penuh. Dan yang keren saudara, itu semua aliran keras duduk diem menikmati, ikut begini-begini. Saudara, semuanya, padahal tidak ada lagu biasa-biasa, semua full Kristen. Saudara, semua langsung altar call, kesembuhan ilahi, semua komplit. Sekali lagi, ini hati yang melimpah. Saudara bisa mengerti? Ada banyak orang hatinya ini enggak limpah. Jadi begitu saudara menabur, iblis hantam nih, bam, langsung bilang, mana berkat Tuhan? Dan saudara kecewa. Saudara kerja, dihantam, bam, lo kerja itu menabur lo. Gagal, langsung berhenti. Sudahlah, ganti aja yang lain. Ini hati tidak limpah. Saya berdoa saudara harus punya hati yang limpah. Reaksimu harus benar. Kalau saudara tanya, sampai hari ini sudah beres? Belum. Saudara, asuransi belum keluar, Stephen masih ketawa-ketawa. Dia bilang, pokoknya saya harus menaklukkan urusan asuransi. Yang Joshua bilang, bagus, makin gak ada uang, saya makin berdoa. Saudara, yang saya bilang, iblis tidak akan bisa menghentikan. Sudah 35.000, kita akan terus serbu. Kita akan terus bergerak. Ini hati yang limpah. Saya berdoa apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah punya hati yang marah, hati yang sakit, hati yang berontak, tapi hati yang limpah. Yang kedua, saudara dikatakan jangan biarkan dirimu letih menanam benih yang baik. Kalau saudara lihat di Sion ya, nanti kalau pulang pun lumayan bersih. Tapi kalau saudara lihat di Mahanaim, saya itu ngomel tentang tidak boleh buang sampah sembarangan. Sudah 25 tahun. Dan kalau saudara tanya, Bu, kalau Mahanaim pulang sudah bersih? Belum. Tetap berantakan, tetap banyak sampah. Terus saudara bilang, terus ibu berhenti? Enggak. Mereka tidak dengarkan saya 1 jam, saya 2 jam. Mereka tidak dengarkan saya 3 jam. Makanya kebaktian di Mahanaim 15 jam. Saudara, kami kalau kebaktian setiap hari Sabtu, saudara itu kami mulai jam 7 pagi. Saudara buat jemaat selesai jam 12. Tetapi saudara buat pemimpin selesai jam berapa? Jam 4 sore. Kenapa? Saya bilang pokoknya bagian saya bilang sama mereka semua, bagian saya tidak akan letih dalam menabur yang baik. Tuhan yang akan menumbuhkan. Tetapi beberapa orang saudara pada waktu dia melakukan apapun, saudara dia berhenti. Saudara menaburlah buat anakmu, jangan berhenti. Saya belajar dari Pak Yusak. Saudara kalau sudah jadi asli anaknya Pak Yusak, saudara kan begini ya, duduk di meja makan dia ngomong firman.
Saudara jalan ke kamar mau doa malam, dia ngomong firman. Kita makan nonton film silat, dia ngomong firman, saudara. Saudara nanti kita teleponan, dia ngomong firman. Saudara naik mobil, dia ngomong firman. Percayalah, satu kesaksian dalam hidupnya saya dengar mungkin 2000 kali. Dan saudara berkata, ibu enggak bosan? Ya enggak lah, ya habis gimana? Tapi itu jadi nancap. Saya mengerti jadi sangat dalam. Saudara, karena itu apa? Tidak letih menanam benih yang baik. Tapi saya juga belajar dari ibu saya. Saudara, ada banyak orang yang tidak tahu sisi ibu saya. Aduh saudara, ibu saya itu haleluya cerewetnya. Makanya saya cerewet. Saudara, saya ini dari kecil sudah dibangunin. Motong cabe. Saya bilang, "Ma, buat apa sih motong cabe? Anak perempuan kalau tidak motong cabe tidak bisa, tidak dapat jodoh." Apa hubungannya cabe sama jodoh? Saudara, tapi itu omelan ibu saya. Saudara, kalau opa oma saya mau datang, ibu saya akan masak segala macam. Nanti dia akan ngomel begini, nanti kalau kamu punya mertua, kamu harus baik, kamu harus ngatur makanannya, kamu harus nyiapin perkara makan tidak dimakan, itu urusan mereka. Panjang. Padahal kalau sudah tanya, Bu, waktu ibumu ngomel seperti itu, umur berapa? Umur 10 tahun. Saudara berkata, ibu ingat semuanya, saking banyaknya omelannya dan selalu diulang. Saudara, ibu saya itu ya, kalau saya pulang sekolah, saudara nanti dia bilang gini, ayo bantuin mama ngepel. Saya bantuin, saya ngepel, males-malesan, dia bilang, sela-selanya disikat. Halamak, buat apa sih sela-selanya disikat? Sela-selanya itu banyak kuman. Walaupun percayalah, sampai hari ini saya tidak melakukan. Ya, tetapi itu semua omelannya masuk di kepala saya. Saudara, kalau saudara ibu saya itu kalau lagi kumat, daun dilapin satu-satu. Walaupun sampai hari ini saya tidak lakukan, tapi semua pelajarannya nancep di sini. Makanya saya bisa masak, walaupun masak saya ya ala kadarnya. Kenapa? Nancep semua di sini. Bumbu, opor, bumbu, galantin, semua masuk di sini. Tapi ini bagian dari menabur yang baik. Apakah saudara lakukan itu? Buat anak cucu saudara. Saya berdoa jangan lelah. Karena sekali waktu engkau akan menuai. Saya bersyukur saya melihat bagaimana Joshua meneruskan tradisi ngomel dalam tanda kutip. Saudara, dia itu duduk di mobil ngomong, saudara ya, sama anak-anaknya. Saudara di meja makan ngomong sama anak-anaknya. Pulang ngomong sama anak-anaknya. Saudara 24 jam di rumahnya audio Bible. Kelihatannya biasa. Tapi saya melihat benih yang ditabur tidak pernah sia-sia. Saudara menerima harvest. Saudara yang apa? Saudara, Alkitab wonderful. Saya melihat hari ini. Suami saya juga sama, saudara. Suami saya itu Pak Paul. Waduh, saudara, sama. Ceriwis, saudara. Dalam hal apa? Menabur benih. Di meja makan dia cerita. Cara manner makan. Duduk tegak. Sendok caranya ngangkat begini. Kalau ada sisa satu makanan, jangan dihabisin. Wah, banyaklah saudara mannernya. Jadi anak-anak saya itu sudah dengar semua manner. Saudara, dari sejak mereka kecil. Para orang tua di tempat ini, anak-anak, jangan bosan. Saudara menabur benih. Karena Alkitab berkata, kamu akan menuai dengan berlimpah. Wonderful harvest. Yang kedua, mari kita lihat. Janganlah biarkan dirimu tadi sudah.
Saudara, mengerjakan tanahmu bersama Tuhan. Menaburlah kebenaran bagi dirimu, maka kamu akan menuai cinta. Keren ya? Yang tidak pernah gagal. Bajaklah tanahmu yang belum kau garap itu. Sebab inilah saatnya mencari Tuhan. Inilah saatnya membajak bumi. Lakukanlah bersama Tuhan. Hingga ia datang dan menghujani kebenaran atasmu. Dalam terjemahan lain berkata begini. Tuaian berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintamu kepada Tuhan. Sebab sudah waktunya engkau mencari aku Tuhanmu. Aku akan datang dan menghujani engkau dengan apa? Berkat-berkatku. Saya kadang-kadang sedih, saudara. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang dengar, tetapi tidak menerima kenyataan. Salah satunya mereka dengar financial freedom. Unlimited provision. Tapi buat bayar kos susah. Dan salah satu masalah adalah tanah yang belum digarap. Sekali lagi ya, saya bilang apa? Tanah yang belum digarap. Saudara, ayatnya dengan jelas, bajaklah tanahmu yang belum kau garap. Waktunya mencari Tuhan. Saudara bilang, Bu, caranya bagaimana? Saudara, dalam setiap hidup kita, semua itu bisa jadi tanah. Tetangga kita itu tanah. Keluarga kita itu tanah. Kantor itu tanah. Saudara sekeliling kita tanah. Saudara, kesempatan itu tanah. Nah, banyak orang tidak pernah menggarap. Salah satunya di India hari-hari ini sedang lawatan terbesar. Saudara, mereka itu sampai kalau kebaktian ada yang sudah 1 juta. Sekarang sudah pindah dari saudara Afrika sedang menuju ke India. Saya sedih banget, ngiri lah sejujurnya. Tuhan, kapan di Indonesia? Nah, saudara mau tahu cara mereka? Mereka berkata, garap. Garap sekelilingmu. Apa maksudnya? Saudara, mereka menerapkan bagaimana kamu bisa bersaksi kepada orang yang jauh kalau kamu tidak bersaksi dulu tetangga depan, belakang, kiri, kanan. Saudara, jadi mereka mendoakan semua orang di radius 15 menit jalan kaki. Jadi tetangga saudara, ya kan, kalau jalan kaki mungkin 5 menit, 10 menit, semua harus didoain satu-satu. Semua harus disapa satu-satu. Semua harus dibesuk satu-satu. Mereka harus dengar kebaikanmu, kasihmu, kesaksianmu. Dan tidak cuma satu sisi. Sisi situ, sisi situ, sisi situ, sisi situ. Pokoknya 15 menit jalan kaki. Dan itu menghasilkan lawatan terbesar. Garap, saudara. Garap. Bajak tanahmu. Saya sedikit mau cerita karena banyak orang, saudara. Kalau lihat saya cuma bilang begini, Ibu Indi sayang Tuhan, benar. Ibu Indi berkati, benar. Ibu Indi itu kaya raya, benar. Tapi mereka lupa, saudara, untuk mengikuti jejak saya. Pada waktu saya masuk ke Bet Kasih 30 tahun yang lalu. Saudara, dulu belum Bet Kasih namanya, saya tidak panggil itu, disebutnya Bekasi. Nama kota kami adalah kota sampah. Di seluruh kota
Di gerbang tulisannya apa? Kota sampah. Lambangnya apa? Lele. Dan hari itu ketika saya masuk, kondisinya 20 gereja diratakan dengan tanah. Saudara, 5 pendeta dianiaya, dibakar hidup-hidup. Ketika saya masuk, kota saya nomor 1 paling kotor se-Indonesia. Kota saya nomor 1 intoleran. Tidak ada toleransi. Dan kota saya nomor 1 paling miskin. Nomor 6 paling miskin. Saudara bisa bayangkan di Indonesia. Tapi hari ini 30 tahun setelah itu, kota Bekasi nomor 6 paling bersih se-Indonesia. Belum nomor 1, enggak apa-apa, nomor 6 paling bersih. Kota nomor 2 paling toleransi se-Indonesia. Saudara, dan kota nomor 1 paling berkembang dan paling diminati seluruh Indonesia. Kota di mana saudara tinggal itu adalah tanah yang harus saudara garap. Saudara, ketika saya masuk, Tuhan bilang ini, jalani. Tuhan bilang tidak ada naik motor, tidak ada naik mobil, pakai kaki. Saudara, saya tuh benar-benar jalani kota pakai kaki loh saudara. Hari itu saya tidak tahu tumen. Kenapa saya buat tumen itu gara-gara saya males. Saudara, Tuhan bilang gini, bawa air, ya, anggur, minyak jadiin satu. Jadi saya buat kayak es membu. Saudara, nah bawanya kan berat saudara ya. Saya jalan nanti di tempat-tempat yang Tuhan bilang lempar, saya ambil, saya hantemin. Pecah itu semua. Saya bilang ditebus jadi milik Kristus. Dalam nama Yesus dikuduskan. Lama-lama saya bilang, aduh ini makin lama makin banyak nih Tuhan suruh bawa. Suruh bawa tepung, suruh bawa garam. Sudahlah jadiin satu aja bulut-bulut kecil. Itu cuma alasan. Jadi bukan tumennya yang sakti. Yang sakti itu iman dan ketaatan. Saudara, tapi itu hari itu saya kelilingi. Saya kelilingi. Jalan kaki. Saudara, dan Tuhan bilang suruh deklarasi di depan. Banyak tempat. Saya tuh di depan udah kayak orang gila aja teriak-teriak begini. Tuhan bilang ini setiap hari nak. Nah ya, kamu berdiri di luar, perintahkan kota jadi seperti apa. Dan hari ini kota itu berubah. Namanya kota patriot, kota iman. Saudara, patung lelenya hilang diganti bambu. Saya tidak tahu tanah yang saudara garap. Tapi mungkin Tuhan suruh saudara doa keliling. Mungkin Tuhan suruh saudara tumpang tangan. Mungkin Tuhan suruh saudara deklarasi. Mungkin Tuhan suruh berkati kiri kanan. Saudara, salah satu yang waktu itu Tuhan suruh apa? Tuhan suruh saudara ditulis di depan rumah saya. Siapa saja yang membutuhkan makan, silakan ketok rumah saya. Kami sedia mie instan gratis. Itu saya tulis di depan rumah saya. Dan ternyata yang ngetok banyak saudara. Akhirnya saya bilang, saya tulis yang dirubah. Setiap hari ada makan gratis jam 3 sore. Dan hari itu saya belum punya pembantu. Saya mulai dengan melewati itu. Ini membajak tanah. Saya berdoa. Kalau saudara ini belum pernah doa ke rumah sakit, lakukan. Itu membajak tanah. Jam besuk gampang kok. Jam besuk cari tempat yang paling miskin. Lihat aja yang tidak ada. Saudara pengunjungnya, Bu, Pak, sendirian Pak, tidak ada yang besuk. Doain, gampang. Kalau saudara tidak pernah ke
berpenjara, kepenjaralah. Saudara ini membaca. Nih salah satu dari Joshua, saudara. Saudara Joshua itu dari SMP. Setiap kali libur, dia akan bilang sama saya, "Mah, saya akan cari tempat yang terpencil, yang mama tidak akan bisa capai. Karena mama tidak suka jalan kaki. Dan saya akan nginjil ke situ." Saudara, jadi dia akan cari tempat yang terpencil, yang untuk dicapai itu harus jalan kaki, kadang-kadang 3 hari 3 malam. Itu dia ambil keputusan dari sejak SMP. Saudara, dan masuk ke situ. Kalau dia masuk, dia bawa obat, tiba-tiba jadi dokter, tiba-tiba jadi pendeta, tiba-tiba KKR, tiba-tiba doain anak kecil. Pokoknya seperti apapun yang dibutuhkan. Dari SMP. Saudara, hari ini cuma salah satu dari menuai. Saudara, ada satu tempat di Kalimantan. Dan orangnya itu punya kurang lebih, saudara, 30.000 hektar. Dan dia bilang, "Kenapa ya saya tuh kelihat muka kamu terus?" Dan singkat cerita, dia bilang di tanah ini ada emasnya. Cuma kami belum pernah urus, kami tidak tahu. Tapi silahkan kamu pilih. Saudara, tidak ada angin, tidak ada hujan. Joshua tiba-tiba mewarisi 100 hektar tanah. Saudara, itu kalau meter perseginya 1 juta meter persegi. Dan orangnya bilang, "Terserah kamu mau pilih yang mana. Kalau kamu merasa di mana ada emas, pilih aja." Dan dia tanya, "Mah, gimana nih?" "Udahlah, kamu doa aja sejahtera yang mana. Nanti emasnya kita panggil masuk ke tanahmu," saya bilang. Dan dia sudah tanda tangan. Sudah sah. Pemilik sah Kalimantan 1 juta meter persegi. Sekali lagi, orang bilang begini, "Kok bisa sih? Bagaimana semudah itu?" Loh, garap nak, garap. Bajak. Dia lakukan dari SMP sampai menikah. Setiap kali dia bilang, "Ma, udah lama aku tidak ke daerah. Aku pergi ke hutan, aku pergi ke daerah ya. Aku pergi 2 minggu, 3 minggu." Saudara, setiap kali. Tahun lalu dia ke Burundi. Saudara, Burundi itu tempat negara termiskin di dunia. Saudara, sampai mereka tidak bisa menguburkan mayat. Jadi kalau saudara jalan, mayat itu tergeletak di mana-mana. Saudara, mereka termiskin sampai air aja tidak punya. Saudara, dan tahun lalu Joshua pergi ke Burundi. Ke tempat yang termiskin, terganas. Orang jalan itu semua bawa pistol. Karena mereka akan dirampok. Saudara, dan tahun ini dia balik lagi. Tahun lalu dia pergi ke Burundi. Dan saudara, dia bangun satu sumur. Sampai hari ini setiap hari ribuan orang bertobat di situ. Jadi dia bangun satu sumur, saudara, mahal banget. Kalau harga di Indonesia kurang lebih 400 juta. Karena tanahnya tanah karang. Dengan satu persyaratan, setiap hari harus ada kebaktian sebelum ambil air. Saudara, dan setiap hari orang ambil air, kebaktian ribuan setiap hari. Orang dimenangkan. Saudara, dan tahun ini bentar lagi dia akan berangkat lagi. Dia sudah kumpulin uang. Dia bilang, "Aku mau bikin lagi satu sumur lagi di tempat yang lain. Dan saya mau bikin 4 KKR. Sekali lagi, ada banyak orang yang tidak membajak tanah. Saudara, apakah dia punya uang? Enggak. Kalau saudara tahu tuh, aduh saudara, dia tuh sampai ikut show di TV Family 100 itu loh. Saudara, dan menang cuma berapa? 20 juta.
Tapi saudara, dia teriak-teriak di situ, dia bilang gini, ini buat Burundi. Saudara, sampai kayak orang deklarasi, kayak orang kesaksian. Dan sehabis itu datang uang cukup untuk dia ke Burundi. Bajak. Kalau saudara tidak pernah membajak bersama Tuhan, bagaimana saudara menuai? Bajak sebesar yang saudara bisa. Saudara bilang, apa saja, saudara turun ke ganggang. Saudara bisa bajak. Saudara jangan pikir saya tidak lakukan itu ya. Saudara, 10 tahun yang lalu saya jalan di sepanjang rel kereta api. Dan saya doain duduk di situ bersama anak-anak. Khotbah di situ yang setiap 10 menit kereta api jalan. Bajak saudara. Dan kau akan menuai jutaan kali ganda. Saudara berkata, apa lagi yang harus dibajak? Pekerjaan. Berapa banyak orang tidak pernah benar-benar bekerja sesuai dengan bakatmu. Anak-anak di tempat ini semuanya, jangan pernah mulai kerja baru setelah engkau besar. Kalau saudara tanya, saya mulai kerja dari umur berapa? 6 tahun. Dan itu saya teruskan. Saudara, ke anak-anak saya, Joshua dan Stephen mulai jualan jelly, jualan apa saja 6 tahun. Saudara kelas 3 SD, Stephen itu sudah punya jualan pakaian. Beli di Mangga Besar, jual kelas 3 SD. Saudara casing handphone, sepatu. Saya berdoa, kita ini mulai membajak. Joshua itu sudah mulai gambar. Mulai bikin buku kelas berapa? 5 SD. Dan saudara, hari ini, saudara setiap kali Rock bikin acara, saya suruh saudara ya, saya suruh Miel saudara ya, ngupas telur. Saudara mungkin bilang, kenapa? Saya bilang, harus membajak. Dia suka banget ngupas telur. Jadi kami kalau acara makan, memberi makan, selalu kan pakai paling murah itu telur. Setiap orang separuh-separuh. Dan bagian dia ngupas telur. Saudara, dia mulai ngupas telur umur berapa? 1,5 tahun. Saudara, hari ini cucu saya Elion paling suka kerjanya apa? Nyiram tanaman, nyapu, bersih-bersih. 2,5 tahun, ada videonya semua. Saudara, dia dengan sukacita melakukan. Itu bagian dari apa? Membajak. Membajak. Dan saudara dikatakan, aku akan menghujani engkau dengan berkat-berkatku. Saya berdoa, saudara naikkan, perbesar tanah yang kau bajak. Tapi ditambah dengan kebenaran, ditambah dengan ketepatan, ditambah dengan cinta. Maka saudara akan melihat tuaian berlimpah. Seumur hidup saya belajar melakukan ini. Dan saya sampai hari ini saya cuma bisa bilang ini, Tuhan, gak berhenti kasih setiamu di dalam hidup kami. Dan saya berdoa setiap anak-anak, ini mau libur kan? Nggak ada yang nganggur ya. Kalau mau jadi pelaku firman, semua daftar kerja. Di mana saja itu membajak. Saudara bilang, daftar kerja di mana? Dapur umum. Di sini ada dapur umum kan? Betul kan? Ya, Kayla mungkin bilang, daftar di mana? Jaga taman. Enggak masalah. Daftarlah semua kerja. Saudara itu apa namanya? Membajak. Dan saudara akan lihat, kita akan menuai berlipat kali ganda. Nah,
Oke, mari kita teruskan. Keluputan dari kegelapan. Datanglah gelap gulita, tidak ada orang yang dapat melihat temannya, tidak ada yang dapat bergerak selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Saudara, tahun-tahun ke depan seluruh dunia meramalkan krisis. Krisis secara keuangan, krisis secara politik, krisis secara apa? Cuaca. Kalau saudara tahu, Indonesia harusnya masuk cuaca ekstrim yang panasnya itu akan lebih dari 40. Tapi yang kena cuma Malaysia, Singapura, saudara Cina, bahkan sampai mengerikan saudara Vietnam, tapi Indonesia tidak kena. Why? Doa. Doa. Dan Tuhan berkata begini, di luar nak akan ada kegelapan 3 tahun. Kalau di sini dikatakan 3 hari, Tuhan bilang sama saya, di luar akan ada kegelapan 3 tahun. Tapi di dalam, di anak-anak Tuhan di Indonesia, tidak akan ada kegelapan. Saudara akan mengalami terang yang ajaib. Tetapi apakah saudara ini bisa menuai? Ini kesempatan. Ketika yang lain kolaps, saudara ini dapat kesempatan. Nah, ini salah satunya. Cina itu kolaps, saudara. 50% daripada pabriknya itu tutup. Kalau saudara tanya kenapa? Karena semua produk dia itu tidak pernah buat dalam negeri, tetapi buat Amerika dan buat Eropa. Jadi begitu Eropa dan Amerika kolaps, saudara, Cina 50% dari pabriknya tutup. Semua barang itu diobral separuhnya. Stok-stok lama mulai dari kain, mulai dari segala macam. Saudara, karena itu Stephen sudah rencana. Nggak tahu kapan, dia bilang, "Mah, aku akan ke Cina 2 minggu. Cari semua barang murah buat bawa ke Indonesia." Loh, ini menuai namanya. Ya, menuai. Tapi ada anak-anak Tuhan yang tidak punya kesempatan menuai. Wah, tidak terlatih. Kalau saudara tidak biasa kerja, saudara tidak bisa ujuk-ujuk ke Cina. Tidak bisa. Ini salah satunya. Hari itu kalau saudara tahu COVID, maka saya menuai sangat banyak. Semua barang yang tidak laku dijual sampailah ke Mahanaim. Why? Karena Mahanaim terkenal bagi-bagi makanan. Saya sudah baca. Jadi ketika ada kegelapan, saya ada terang menuai. Imamat pasal 27. Membayar nasar. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nasar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal dan bagi perempuan 10 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 sikal perak dan bagi perempuan 3 sikal perak. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 sikal dan bagi perempuan 10 sikal. Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinasarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya. Sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu, imam harus menentukan nilainya.
jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka apapun daripada hewan itu yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan, haruslah kudus. Janganlah ia menggantinya, dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan yang buruk, atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus. Jikalau itu barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu harus dihadapkannya kepada imam, dan imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti penilaian imam, demikianlah jadinya. Dan jikalau orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya. Dan seperti nilai yang ditetapkan imam, demikianlah harus dipegang teguh. Tetapi jikalau orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula. Jikalau seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga 50 shikal perak. Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. Tetapi jikalau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. Dan jikalau orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap dimilikinya. Tetapi jikalau ia tidak menebus ladang itu, malahan ladang itu telah dijualnya kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. Tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan. Imamlah yang harus memilikinya. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel. Dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel, ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Dan segala nilai harus menurut shikal kudus. Shikal itu harus 20 gera beratnya. Akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik Tuhan. Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5, dan jikalau tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan, maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan yang harus ditumpas di antara manusia tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar.
Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Kitab Bilangan. Bilangan pasal 1. Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elisur bin Shedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Yuris Yadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanel bin Suar. Dari suku Sebulon, Eliab bin Helon. Dari suku keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedasur dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gedeoni. Dari suku Dan, Ahieser bin Amishadai. Dari suku Asher, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Sebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Sebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka,
maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asher disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asher ada 41.500 orang. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.